Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat walaupun belajar dari rumah. Untuk pembelajaran IPA hari ini, materi yang akan kita bahas adalah tentang sistem gerak pada makhluk hidup. Apa saja yang akan kita pelajari pada sistem gerak makhluk hidup? Ini ada dua subbagian. Yang pertama adalah sistem gerak pada manusia, yang kedua adalah sistem gerak pada hewan dan tumbuhan. Untuk pertemuan kali ini kita hanya akan membahas sistem gerak pada manusia saja. Nah, yang dibahas apa saja pada sistem gerak manusia? Yang pertama adalah tentang tulang atau rangka tubuh. Yang kedua adalah tentang persendian atau artikulasi. Yang ketiga adalah tentang otot. Dan yang keempat adalah upaya menjaga kesehatan sistem gerak. Alat gerak pada manusia itu dibedakan menjadi dua. Ada alat gerak pasif, ada alat gerak aktif. Nah, tulang ini termasuk ke dalam alat gerak pasif. Sedangkan otot itu nanti adalah alat gerak aktif. Tapi kedua-duanya saling bekerja sama. Tulang tidak akan bisa bergerak tanpa otot, begitu juga otot tidak akan bergerak tanpa adanya tulang. Jadi dua-duanya saling bersinergis, dua-duanya saling bekerja sama. Nah, untuk tulang atau rangka itu adalah tulang-tulang yang menyusun tubuh. Ini secara garis besar dibedakan menjadi dua. Ada rangka tubuh atau aksial, ada rangka tubuh anggota gerak atau apendikular. Nah, untuk rangka tubuh aksial ini ada rangka kepala atau tulang tengkorak kepala, kemudian ada tulang-tulang rusuk, ini badan bagian depan, dan ada ruas-ruas tulang belakang. Kemudian kalau untuk rangka anggota geraknya ada anggota gerak atas yaitu tangan, dan ada anggota gerak bawah yaitu kaki. Kita lihat dulu yang rangka kepala atau tengkorak kepala. Ada tulang apa saja? Sambil dilihat gambarnya, ada tulang dahi, ada tulang ubun-ubun, ada tulang pelipis, ada tulang kepala belakang, ada tulang baji, ada tulang air mata, ada tulang pipi, kemudian ada tulang rahang atas dan rahang bawah tempat menempelnya gigi. Kemudian rangka badan bagian depan ini terdiri dari tulang dada dengan tulang rusuk. Tulang dada ini yang bagian tengah, di mana tulang rusuk ini menempel ke tulang dada. Tulang dada itu sendiri ada 3 bagian, ada bagian atas atau bagian hulu, kemudian ada bagian tengah, dan ada bagian bawah atau yang disebut dengan tajuk pedang karena bentuknya runcing. Sementara tulang rusuknya ini ada 732. 732 itu ada 7 pasang rusuk sejati yang menempel bagian depan dan belakang. Ada 3 pasang rusuk palsu menempel hanya di bagian belakangnya saja, bagian depannya tidak. Kemudian ada rusuk melayang, hanya setengahnya saja. Ini ada 2 pasang rusuk melayang. Kemudian untuk ruas-ruas tulang belakang ini ada 7, 12, 5, 4. Ada 7 ruas tulang leher, kemudian ada ruas-ruas tulang punggung, ada 5 ruas tulang pinggang, 4 ruas tulang kerangkang, dan ada 4 ruas tulang ekor yang bersatu. Kemudian ada juga tulang kemaluan, ada tulang duduk, dan ada tulang usus. Kemudian di dekat tulang rusuk bagian belakang itu ada tulang belikat, lalu di bagian bahu ini ada tulang selangka. Kemudian untuk rangka anggota gerak bagian atas ada pergelangan atau tulang lengan atas, kemudian ada tulang lengan bawah, ada 2, ini ada tulang hasta, ada tulang pengumpil, kemudian ada tulang pergelangan tangan, kemudian ada tulang telapak tangan, dan ada tulang jari-jari tangan. Kemudian kalau untuk anggota gerak bagian bawah itu kaki, ada tulang paha, kemudian ada tulang tempurung lutut atau patella, ada tulang di bagian kaki bawah ada 2, ada tulang kering, ada tulang betis yang bagian belakang, tulang kering bagian depan, kemudian ada tulang pergelangan kaki, ada tulang telapak kaki, dan ada tulang jari-jari kaki. Inilah tulang-tulang atau rangka tubuh yang menyusun manusia. Kemudian adalah tentang persendian atau artikulasi. Persendian ini dibedakan menjadi 3. Ada sendi mati, sinartrosis, ada sendi kaku, amfiartrosis, dan ada sendi gerak atau diartrosis. Sendi mati ini adalah hubungan antar tulang yang tidak memungkinkan terjadinya
pergerakan. Contohnya adalah tulang-tulang tengkorak kepala antara tulang ubun-ubun dengan tulang dahi, itu ada sambungannya tapi dia tidak memungkinkan terjadi pergerakan, itu adalah sendi mati atau sinartrosis. Kalau sendi kaku itu sendi yang memungkinkan terjadi pergerakan tapi pergerakannya hanya sedikit. Kemudian ada sendi gerak atau diartrosis. Sendi gerak berarti sendi yang bisa bergerak. Nah, sendi gerak itu sendiri dibedakan, ada sendi geser, ada sendi engsel, ada sendi putar, ada sendi peluru, dan ada sendi pelana. Contoh sendi geser itu berarti yang bisa bergeser. Contohnya adalah hubungan-hubungan antar tulang, ruas-ruas tulang belakang. Kalau sendi engsel ini adalah sendi yang bisa digerakkan kedua arah. Contohnya antara lengan atas dengan lengan bawah, itu hanya bisa digerakkan naik dan turun. Kemudian sendi putar berarti sendi yang bisa diputar. Contohnya adalah hubungan antara tulang atlas dengan tulang leher. Ya, kita bisa memutarkan kepala, itu adalah sendi putar. Kemudian sendi peluru itu adalah sendi yang bisa digerakkan ke segala arah. Contohnya hubungan antara tulang selangka dengan tulang lengan atas, itu bisa digerakkan ke segala arah. Kalau sendi pelana itu adalah sendi yang bisa membentuk huruf U atau bisa digerakkan ke dua arah. Contohnya adalah hubungan antara tulang-tulang ruas jari dengan dengan tulang telapak tangan. Itu sendi gerak. Kemudian otot ini tadi alat gerak aktif. Jadi otot yang aktif menarik dari tulangnya. Otot itu adalah jaringan. Jaringan otot pada manusia dibedakan menjadi 3. Ada otot polos, ada otot lurik, ada otot jantung. Secara struktur anatomi bisa kalian lihat di gambar perbedaannya. Kalau otot polos ini kita lihat bentuknya, dia seperti bergelondong, lalu memiliki satu inti di bagian tengah, ujung-ujungnya meruncing, tengahnya menebal. Ini otot polos. Kalau otot lurik bentuknya dia memanjang, silinder, berserabut, lalu memiliki inti di bagian tepi. Ya, di bagian tepi jumlahnya banyak. Sedangkan kalau otot jantung ini hampir mirip dengan otot lurik, dia silinder, berserabut, bercabang, kemudian memiliki inti banyak tapi di bagian tengah. Ini untuk otot jantung. Kemudian cara kerjanya. Cara kerja dari otot polos ini adalah involuter atau tanpa disadari. Kemudian kalau otot lurik ini secara disadari atau poluter. Kalau otot jantung juga sama, involuter tanpa disadari. Ya. Kemudian letaknya di dalam tubuh. Otot polos ini adalah dinding penyusun organ-organ bagian dalam, misalnya lambung, usus. Nah, lambung, usus lambung kita ini bergerak setiap saat tanpa kita sadari. Yang menggerakkannya itu adalah otot polos. Kemudian kalau otot lurik ini contohnya misalnya ini letaknya menempel pada rangka tubuh. Ya, jadi yang menempel di bawah kulit itu ototnya otot lurik, dia bekerjanya disadari. Ya, sedangkan otot jantung ini spesial, tidak ada di bagian lain, dia hanya ada di bagian jantung, bekerjanya tanpa disadari. Kita lagi bengong, kita lagi ngelamun, kita lagi tidur, jantung kita tetap bergerak. Nah, yang menggerakkannya itu adalah ototnya, otot jantung. Adalah upaya menjaga kesehatan sistem gerak pada manusia. Banyak sekali penyakit-penyakit yang menyerang pada sistem gerak manusia, baik itu tulangnya maupun ototnya. Ada yang bawaan dari lahir, ada juga yang karena kecelakaan atau karena kebiasaan tidak baik. Contohnya lordosis, ya, kiposis, skoliosis itu karena kebiasaan duduk yang tidak baik. Kemudian kalau kecelakaan misalnya ada patah tulang, nah itu, atau yang disebut dengan fraktura. Kalau pada otot ada yang namanya tetanus, nah ini menyerang bagian otot, dan banyak sekali penyakit-penyakit lainnya. Nanti kalian bisa pelajari di buku paket atau di buku modul. Bagaimana upaya menjaga kesehatan sistem gerak? Tentunya satu, yang pertama, kita harus berjemur di bawah sinar matahari pada pagi hari. Kenapa? Karena sinar matahari ini ternyata membantu pembentukan vitamin D, di mana vitamin D ini dibutuhkan untuk penyerapan kalsium di dalam tubuh. Nah, kalsium itu sendiri dibutuhkan untuk pertumbuhan tulang.
Kemudian harus menghindari kebiasaan duduk yang salah tadi ya, ada lordosis, ada kiposis, ada skoliosis. Nah, ini adalah penyakit pada sistem gerak yang disebabkan karena kebiasaan yang tidak baik ya. Kemudian lakukan olahraga secara teratur dan perhatikan aktivitas fisik tidak melebihi batas kemampuan, harus porsi yang cukup setiap harinya, tidak boleh memaksakan mengangkat beban yang terlalu berat atau mengangkat beban yang berat di punggung. Nah, itu akan mengganggu dari struktur ruas-ruas tulang belakang ya. Untuk penyakit-penyakit lainnya silakan kalian pelajari sendiri. Sebagai bahan tambahan silakan buka buku paketnya, baca modulnya, setelah itu kerjakan tugasnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.